Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi berjumpa di kelas Aljabar Linear Elementer. Kita akan memasuki subtopik terakhir dari bab vektor dalam ruang dimensi 2 dan dimensi 3, yaitu hubungan antara dot product dan cross product. Ya, jadi pada dua pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang konsep vektor dan juga tentang dekomposisi dari vektor. Oke, kita review kembali untuk dot product dan cross product pada pertemuan pertama. Misalkan diberikan vektor U dan V, ini adalah dua vektor dalam dimensi 3, di mana U dinyatakan dalam bentuk komponen U1, U2, U3, dan V dinyatakan dalam bentuk komponen V1, V2, dan V3. Ya, kita sudah membahas terkait definisi dot product dan cross product pada pertemuan pertama, yaitu untuk dot product sendiri, dot product U.V itu sama dengan jumlahan dari hasil kali komponen-komponen yang seletak, yaitu U1V1 tambah U2V2 ditambah dengan U3V3. Sementara cross product yang sudah kita bahas secara definisi didefinisikan seperti ini, yaitu cross U cross V. Jadi untuk mempersingkat bentuk penjabaran dari U cross V ini kita bisa gunakan bentuk determinan matriks yang baris pertamanya adalah vektor-vektor satuan di R3 atau di koordinat Cartesius dimensi 3, sementara baris keduanya adalah komponen-komponen U dan baris ketiganya adalah komponen-komponen dari V. Selain menggunakan definisi ini, untuk dot product sendiri, kita juga mempunyai definisi U.V itu adalah panjang U dikalikan dengan panjang V dikalikan dengan cos theta, di mana cos theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Lalu yang akan menjadi pertanyaan adalah apakah bisa kita menyatakan definisi cross product ini yang seperti ini ke dalam bentuk yang serupa dengan ini. Jadi kita menyatakannya dalam bentuk panjang U dikalikan panjang theta, lalu dengan hubungannya terkait dengan sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Ya, jawabannya adalah tentu saja bisa. Ini adalah dugaan kita di awal, asumsinya bentuknya adalah U cross V ini adalah panjang U dikalikan dengan panjang V dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan vektor W, di mana vektor W merupakan vektor satuan yang ortogonal terhadap vektor U dan juga W merupakan vektor yang ortogonal terhadap V. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memperlihatkan bentuk U cross V yang ini dengan U cross V yang di sini adalah dua definisi yang ekivalen. Ya. Pada bagian akhir nanti kita akan perlihatkan bentuk ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait beberapa sifat yang terkait dengan dot product dan cross product. Ya, jadi ada 3 sifat yang kita akan coba bahas pembuktiannya. Untuk beberapa sifat-sifat yang lainnya nanti kita akan bahas dalam latihan soal. Ya, jadi untuk pembicaraan kita dalam sifat-sifat perkalian pada vektor ini adalah U, V, dan W ini adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3. Ya, jadi U dinyatakan dalam bentuk komponen U1, U2, U3, V dinyatakan dalam komponen V1, V2, V3, dan W juga dinyatakan dalam bentuk komponen W1, W2, dan W3. Ya, jadi kita coba bahas 3 sifat yang cukup penting kiranya untuk nanti membantu kita dalam menunjukkan definisi pada perkalian skalar, maksud saya perkalian silang pada slide sebelumnya. Yaitu yang pertama, ini adalah sifat yang terkait dengan U dan V ortogonal terhadap U cross V. Kita bisa perhatikan bahwa ini U cross V didotkan dengan U, hasilnya adalah 0. Sifat dari dot product, jadi kalau dua buah vektor yang dot produknya adalah 0, maka dikatakan dua vektor tersebut ortogonal. Jadi U ini ortogonal dengan U cross V.
U cross V maksudnya. Sementara V juga merupakan vektor yang ortogonal dengan U cross V. Ya, jadi nanti kita akan bahas bagaimana pembuktiannya. Untuk yang kedua, bentuk yang kedua ini ya, jadi menghubungkan antara panjang dari U cross V dengan hubungannya dengan panjang U, panjang V, dan juga U dot V. Nah, untuk identitas yang nomor 2, ini disebut sebagai identitas Lagrange. Sementara yang terakhir, bentuk perkalian silang, 3 buah vektor U dikroskan dengan V cross W, ternyata juga bisa dibentuk dalam bentuk dot product. Kita perhatikan, di sini semuanya cross product, di sini ada dot product. Ya. Jadi sifat yang ketiga ini disebut sebagai hubungan antara dot dan cross product. Oke, kita bisa mulai membuktikan mulai dari pernyataan yang pertama, nanti dilanjutkan pernyataan yang kedua dan pernyataan yang ketiga. Kita mulai. Untuk pernyataan pertama, kita akan membuktikan untuk bagian ini akan hanya dibuktikan untuk bagian yang ini saja. Nanti untuk bagian yang kedua, bagian ini, ya itu akan serupa pembuktiannya. Ya, kita lihat dulu U dot U cross V. Ya, kita nyatakan dulu U-nya dalam bentuk komponen, kemudian ini adalah U, dan ini adalah V. Ya. Karena yang diminta cross-nya dulu sesuai dengan definisi cross product, ya, kita akan dapatkan definisi cross product untuk U cross V, yaitu seperti ini sesuai dengan definisi yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian untuk dot product sendiri, itu adalah jumlahan dari hasil kali komponen-komponen yang seletak, sehingga selanjutnya akan didapatkan seperti ini, yaitu U1 dikalikan dengan ini, oke, bukan, maksudnya adalah U1 dikalikan dengan bagian ini, kemudian U2 dikalikan dengan komponen yang kedua, dan juga U3 dikalikan dengan komponen yang ketiga. Ya. Jadi seperti itu, didapatlah selanjutnya bentuk seperti ini. Lalu kemudian dengan mengalikan, dengan memberlakukan sifat distributif, jadi U1 dikalikan bagian yang pertama, U1 dikalikan bagian kedua, dan juga U2 dikalikan bagian pertama, U2 dikalikan bagian kedua, dan U3 dikalikan bagian pertama, dan U3 dikalikan dengan bagian kedua, sehingga selanjutnya akan didapatkan seperti ini. Oke, jadi bagian ini saya tandai dengan warna yang berbeda-beda. Ini mengindikasikan untuk memudahkan kita melihat perhitungan hasilnya. Oke, perlu dilihat yang warna merah di sini, warna merah, ini warna merah, ternyata bentuknya sama, hanya saja tandanya berlawanan. Di sini plus, kemudian di sini min. Yang warna hijau juga demikian, warna hijau di sini min, kemudian di sini plus, kemudian yang biru di sini plus, di sini min, ya, sehingga semua ada lawannya terhadap operasi penjumlahan, ya, jadi plus, min, plus, dan min, sehingga hasil dari bentuk yang kesemuanya ini, oke, jadi hasil dari bentuk kesemuanya ini adalah 0, ya, sehingga kita bisa memperlihatkan bahwa U dot U cross V itu adalah 0. Saya kira cukup mudah untuk memperlihatkannya. Ternyata juga selain menggunakan penjabaran yang seperti ini, kita juga bisa membuat cara yang lebih singkat, di mana bentuk U dot U cross V kita bisa nyatakan sebagai determinan dari suatu matriks yang berukuran 3 kali 3, yang baris pertamanya ini adalah komponen U, oke. Baris keduanya kembali lagi komponen U, diikuti sesuai urutan, dan baris ketiganya itu adalah komponen V. Dan untuk determinannya sendiri, ini cukup mudah dihitung karena ada dua baris yang sama, pastilah determinannya akan 0. Ya, ini cara alternatif untuk menunjukkan U dot U cross V sama dengan 0. Sekali lagi, nanti untuk bagian kedua ini, kalian bisa mencobanya dengan cara yang sama. Baik, untuk sifat berikutnya ini memerlukan sedikit ketelitian karena penjabarannya cukup banyak. Oke, mari kita lihat. Yaitu adalah panjang U cross V dikuadratkan sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V, yang masing-masingnya dikuadratkan dikurangi dengan U dot V dikuadratkan. Oke, kita coba lihat. Ya, U panjang dari U cross V
seperti biasa, kita buat definisinya, karena panjang dari karena U cross P sendiri definisinya adalah vektor dengan komponen yang pertama ini, komponen yang kedua ini, dan komponen yang ketiga ini. Kemudian untuk mencari panjang suatu vektor, itu dengan cara akar kuadrat dari jumlahan kuadrat dari masing-masing komponennya. Oke, ini adalah bentuk panjang dari U cross P dikuadratkan. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah kita menjabarkan masing-masing suku dari bentuk ini. Jadi ada 3 suku, kita akan jabarkan bentuk kuadratnya. Jadi bentuk kuadrat ini kita akan jabarkan, misal ini adalah A dikurangi B dikuadratkan, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi 2AB. Jadi ini dijabarkan menjadi bentuk yang ini. Suku yang kedua juga sama, dijabarkan akan diperoleh bentuk ini, dan suku yang ketiga akan diperoleh bentuk yang ini penjabarannya. Ya, dari sini kemudian kita kumpulkan yang mengandung kuadrat, dan kemudian yang tidak mengandung kuadrat juga kita kumpulkan. Ya, sehingga diperoleh bentuk yang seperti ini. Jadi yang ada kuadratnya di sini ada 2 suku yang ada kuadratnya, kita kumpulkan 2 suku pertama, kemudian yang bagian ini juga ada 2 suku berikutnya ini, dan juga yang bagian terakhir ada 2 suku yang ada kuadratnya, kita kumpulkan, dan kemudian sisanya itu sama-sama mengandung faktor 2, ini juga mengandung faktor 2, dan juga ini mengandung faktor 2, sehingga bisa dibuat negatif dari 2 kali, ya ini adalah faktor yang lainnya. Oke, kemudian lalu ada untuk di langkah berikutnya, di sini ada trik aljabar yang bisa dilakukan, cukup sederhana saya kira. Nah, ini dia. Dari bentuk yang ini, bentuk persamaan ini menjadi ini, triknya adalah, ya kita lihat yang bentuk yang saya tanda ini, yang di dalam kotak ini, ya, yang di dalam kotak ini, itu hasilnya akan sama dengan bentuk yang ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini nanti U1V1 kuadrat, U1 kuadrat kali V1 kuadrat, U1 kuadrat kali V2 kuadrat, dan seterusnya. Ya, bentuk ini dijabarkan semuanya, ada 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti ada 9, sementara di atasnya ada 6 suku, maka kelebihan 3 suku ini perlu dikurangi. Jadi bentuk ini akan sama, dan juga yang ini, bentuk yang ini yang ditandai kemudian suku yang berikutnya, ya kalau dibuat juga bentuk manipulasi aljabarnya akan didapatkan bentuk ini. Nanti silahkan penguraiannya bisa kalian cari, caranya adalah apakah sama bentuk yang ini dengan yang di atasnya dan yang ini dengan yang di atasnya. Silahkan nanti kalian bisa menguraikannya. Oke, kemudian dari bentuk ini kita sudah bisa mengidentifikasi beberapa hal. Oke, kita lihat bahwa bentuk yang ini, yang pertama ini, tiada lain dia adalah panjang U dikuadratkan. Bentuk yang kedua ini, ya dia adalah berupa panjang V dikuadratkan. Ya, kemudian bentuk yang ini kita tidak bisa mengidentifikasinya, sehingga kita tetapkan saja. Dan kemudian bentuk yang ini, bentuk yang ini, ya ini adalah jumlahan dari kali komponen-komponen yang seletak pada vektor U dan V, sehingga bentuk yang ini akan menjadi U dot V, sementara yang ini sama tetap. Oke. Ya, dari sini kita lihat bagian yang ini adalah negatif, kemudian ini negatif kali negatif, sehingga ini menjadi positif, dan ini saling berlawanan, sehingga bentuk 2 ini bisa disederhanakan menjadi 0, sehingga terakhir sisanya adalah bagian ini sesuai dengan yang diminta pada pembuktian. Ya, di sini perlu ketelitian untuk menjabarkan beberapa komponen-komponen dalam vektor. Saya kira juga tidak terlalu susah, hanya saja perlu ketelitian bagian yang ini. Oke, sehingga sudah terbukti sifat yang kedua, yaitu identitas Lagrange. Untuk yang terakhir, kita akan ke sifat hubungan antara dot product dan cross product. Untuk bagian ini tidak bisa saya tampilkan bukti secara detail, hanya saja kita akan melihat
perbagian saja, dengan itu nanti kita generalisasi dengan mengikuti langkah yang serupa sehingga bisa disimpulkan ke bagian-bagian yang lainnya. Karena untuk memberikan gambaran secara detail, bukti ini cukup panjang. Oke. Ya, kita perlu lihat bahwa bentuk perkalian silang 3 buah vektor U dikroskan dengan V cross W. Kita bisa lihat dulu yang diselesaikan lebih awal itu adalah V cross W. Ya, dari V cross W kita tahu bentuknya adalah determinan dari matriks yang seperti ini, komponen-komponennya ini adalah komponen-komponen dari V cross W. Kemudian U, komponen U adalah kita letakkan di baris kedua, dan kemudian baris pertamanya sekali lagi adalah vektor-vektor satuan yang standar di di koordinat Cartesius dimensi 3. Oke, kemudian kita bisa hitung determinan dari matriks ini. Ya. Yang diuraikan adalah bagian pertamanya saja, artinya bagian komponen I dari determinan matriks ini, yaitu adalah U2 dikalikan dengan komponen yang ini dikurangi dengan U3 dikalikan dengan komponen yang ini. Ya, ini dia. Setelah diuraikan, kalian perlu mencermatinya, didapatkanlah bentuk terakhir, yaitu bentuk U.W kali V1 dikurangi U.V dikalikan dengan W1. Ini baru komponen ke I. Ya. Untuk komponen J, ya, untuk komponen J dan K nanti silakan bisa dicermati atau bisa dihitung sendiri. Jadi bentuk komponen J itu adalah ini dan komponen K itu adalah ini, sehingga bentuk dari ataupun hasil dari U cross V cross W itu adalah vektor yang komponen I-nya adalah ini, komponen J-nya adalah ini, dan komponen K-nya adalah ini. Dan kemudian bisa disederhanakan, itu akan menjadi sesuai dengan ini komponen ke I, komponen ke J, komponen ke K, sehingga bisa disederhanakan menjadi bentuk yang diinginkan dalam pembuktian. Ya, jadi silakan nanti beberapa langkah yang sekiranya saya tidak munculkan, kalian bisa cermati, kalian bisa lengkapi untuk membuat bukti ini menjadi lebih detail. Oke, jadi itu tadi ketiga sifat perkalian vektor sudah dibuktikan secara singkat. Kemudian kita akan menggunakan ketiga hasil ini untuk memperlihatkan bentuk ekuivalen cross product yang tadi kita sempat singgung di awal. Yaitu bagaimana cara kita menunjukkan bahwa bentuk cross product yang di kiri itu ternyata ekuivalen dengan bentuk cross product yang di kanan, yaitu dengan W itu merupakan vektor satuan yang ortogonal dengan U dan V. Bagaimana cara kita menunjukkannya? Ya, idenya itu adalah kita perlu memperhatikan di sini kalau W ini adalah vektor satuan dengan vektor satuan yang ortogonal dengan U dan V, berarti W ini adalah vektor yang ortogonal dengan U, dan W ini adalah vektor yang ortogonal dengan V. Dengan kata lain, U cross V itu ortogonal dengan U, dan juga U cross V itu ortogonal dengan V. Oke, itu yang pertama yang perlu kita tunjukkan, dan yang kedua yang perlu kita tunjukkan adalah bahwa panjang vektor U cross V itu adalah panjang U dikalikan panjang V dikalikan dengan sin theta, ya. Jadi ini adalah panjang dari vektor U cross V. Ya, karena W di sini adalah vektor satuan yang panjangnya 1, sehingga panjang dari vektor U cross V sendiri itu adalah hanya bagian skalar dari W. Ya. Ya, untuk dua hal ini cukup mudah kita pertunjukkan. Tadi untuk bagian pertama kita bisa tunjukkan dengan sifat pertama dari ketiga sifat perkalian vektor yang ada tadi, bahwa U dot U cross V sama dengan 0, V dot U cross V sama dengan 0. Ini yang menandakan bahwa U ortogonal dengan U cross V dan juga V ortogonal dengan U cross V. Kemudian untuk bagian kedua kita akan menggunakan identitas Lagrange, yaitu adalah dengan identitas Lagrange tadi, itu adalah bagian kedua dari sifat perkalian vektor, itu adalah yang ini. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan definisi U dot V, yaitu adalah panjang U kali panjang V dikalikan dengan, ini maksudnya adalah benar U, panjang U kali panjang V kali
cos theta dikuadratkan. Oke, sehingga sama-sama mengandung faktor panjang U kuadrat. Di sini kali panjang V kuadrat, di sini juga ada panjang U kuadrat dikalikan dengan panjang V kuadrat, sehingga bisa difaktorkan, sehingga yang tersisa ada 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Identitas trigonometri ini yaitu adalah sin kuadrat alfa. Sehingga panjang dari U cross V yaitu adalah panjang U dikalikan panjang V dikalikan dengan sin theta, sesuai dengan apa yang diperlukan dalam pembuktian bagian kedua. Sehingga kita sudah menunjukkan dua sifat yang perlu ditunjukkan untuk memperlihatkan U cross V itu ekuivalen dengan panjang U kali panjang V dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan vektor W, di mana vektor W merupakan vektor yang ortogonal dengan U dan V, dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Jadi kita sudah menunjukkan bentuk ekuivalen dari cross product. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah hasil kali triple skalar. Ya, definisinya adalah jika vektor U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam dimensi 3, maka U dot V cross W yang bisa dihitung dengan menggunakan determinan matriks yang baris pertamanya adalah komponen U, baris keduanya adalah komponen V, dan baris ketiganya adalah komponen W, itu disebut sebagai hasil kali triple skalar atau skalar triple product. Untuk contohnya, tentukan hasil kali triple skalar vektor-vektor U, V, dan W. Ini dengan mudah dihitung, ini harus sesuai dengan urutannya. Jadi U baris pertama, V, komponen V baris kedua, dan komponen W baris ketiga. Ini dengan mudah kita bisa hitung determinannya adalah 40. Untuk contoh berikutnya, U, V, dan W dinyatakan seperti ini. Kemudian dengan ini kita bisa hitung determinannya adalah 0. Ya, ini kenapa 0? Ini kita bisa lihat antara kolom pertama dan kolom ketiga. Ini adalah dua kolom yang saling berkelipatan, sehingga kita bisa tentukan determinannya adalah 0. Oke, itu terkait dengan hasil kali triple skalar. Lalu berikutnya kita akan melihat bagaimana interpretasi dari hasil kali triple skalar. Ya, ini bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa 3 buah vektor sebidang atau tidak. Jadi ini gambarannya. Ya, ketika saya mempunyai vektor V, dan juga saya mempunyai vektor W, dan juga saya mempunyai vektor U, kita lihat V cross W. Jadi V cross W ini adalah hasil dari P cross W, yang mana ortogonal atau tegak lurus dengan vektor V dan juga tegak lurus dengan vektor W. Kemudian vektor U, ya kalau kita lihat jika ketiga vektor ini sebidang, maka vektor V cross W akan ortogonal dengan vektor U. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah 3 buah vektor sebidang, jadi U, V, dan W sebidang jika U dot V cross W itu sama dengan 0. Jadi 3 buah vektor yang sebidang jika hasil kali triple skalarnya yaitu U dot V cross W hasilnya adalah 0. Ya, jadi itu interpretasi terkait dengan hasil kali triple skalar untuk memeriksa apakah 3 buah vektor sebidang atau tidak. Ya, untuk bagian terakhir ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba untuk meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan hubungan antara dot product dan cross product. 3 soal pertama terkait dengan soal menghitung, kemudian soal berikutnya ini terkait dengan soal-soal pembuktian sifat-sifat yang berhubungan dengan dot product dan cross product. Silakan bisa dicoba untuk dikerjakan untuk bagian vektor terakhir ini. Ya, jadi itu saja pembahasan untuk hari ini. Terima kasih dan selamat siang.